Halo sobat alur cerita film, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di Silo Kadiri, channel yang bahas film-film India. Film India ini bergenre drama kehidupan yang sangat menginspirasi yang dibintangi oleh Aamir Khan, berjudul Lal Singh Chaddha yang diadaptasi dari film Forrest Gump di tahun 1994, yang sama-sama menceritakan seorang pria disabilitas yang penuh perjuangan, kasih sayang, dan kehilangan. Tanpa sinopsis di awal, kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, sehelai bulu putih bersih terbang melewati orang-orang yang sedang berada di stasiun, hingga bulu itu masuk ke dalam kereta dan jatuh tepat di depan sepatu yang sangat-sangat usang. Dia mengambil bulu tersebut dan menyimpan di tengah-tengah buku catatannya yang terlihat ada foto ibunya. Lalu tak lama datang penumpang wanita yang langsung keheranan dan terganggu dengan kelakuan pria ini karena tampak mencurigakan. Mulai dari senyum-senyum sendiri, ngomongin cemilan favoritnya, sampai mengomentari sepatu wanita itu yang terlihat begitu bersih. Sampai pada akhirnya pria itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Lal Singh Chaddha. Lal Singh Chaddha. Dia kemudian menceritakan sepatu pertamanya waktu kecil, yang merupakan sebuah penyangga kaki karena ketika kecil Lal tidak bisa berjalan secara normal. Selain itu, Lal juga adalah seorang anak yang mengidap autisme. Film pun flashback ketika Lal masih kecil. Dia dirawat penuh kasih sayang oleh sang ibu bernama Mona. Diketahui Lal berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas dan memiliki ladang pertanian yang luas. Akan tetapi tetap saja dengan kondisi autisme yang dimilikinya, membuat Lal banyak menemui kesulitan di sekolah karena tidak mudah menyerap pelajaran dengan baik. Ibunya Mona pun sampai mohon-mohon agar Lal tidak dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, Lal juga dijauhi oleh teman-teman lainnya, terkecuali ada satu anak perempuan yang bernama Rupa yang mau jadi sahabatnya. Seketika Lal yang masih polos pun jatuh cinta kepada Rupa sejak pandangan pertama. Mereka berdua pun selalu bersama setiap harinya, hingga di suatu titik Lal yang masih kecil pun dengan beraninya mengajak Rupa untuk menikah. Rupa, mere saath vyah karegi tu? Dari yang awalnya terlihat mencurigakan, tapi semakin lama Lal bercerita, orang-orang termasuk wanita yang di depannya pun antusias mendengarkannya. Dia pun kembali menceritakan masa kecilnya yang sempat melihat peperangan, dan dia pun sering berkumpul bersama saudara-saudaranya di Delhi yang suka berdansa. Mereka semua pun menghina Lal yang so ikut-ikutan menari dengan keterbatasan yang dia miliki. Akan tetapi ada teman sepupunya yang tertarik dengan gerakan Lal, dan sekarang telah menjadi seorang artis terkenal bernama Shah Rukh Khan, dan gerakan dansa Lal menjadi inspirasi baginya sampai saat ini. Lal kemudian menceritakan salah satu kejadian ajaib yang dimana waktu itu dia sedang berjalan-jalan dengan Rupa. Tiba-tiba anak lain melempari dan mengejarnya dengan sepeda, sedangkan Lal tidak bisa berlari dengan keadaan seperti ini. Namun dengan ajaibnya, Lal berlari terus dan berusaha sampai penyangga kakinya lepas, bahkan kecepatannya melebihi anak-anak pada umumnya. Sejak saat itu pun Lal terus berlari dan berlari, hingga suatu saat Rupa tidak masuk sekolah, dan dia pun inisiatif datang ke rumahnya. Dan setelah sampai, ternyata orang tua Rupa sedang bertengkar, sampai-sampai sang ayah tidak sengaja menghilangkan nyawa istrinya sendiri, yang pada akhirnya si ayah pun dipenjara dan sementara Rupa tinggal bersama sang nenek. Dan yang lebih mengejutkannya adalah ternyata nenek Rupa bekerja di rumah Lal, yang itu artinya dia akan bertemu Rupa setiap hari. Singkat waktu, Lal dan Rupa sudah tumbuh dewasa. Keduanya pun dikuliahkan di universitas ternama di Delhi. Kemanapun pergi mereka selalu bersama. Tapi nasib Lal belum berubah karena sudah dewasa pun masih ada saja orang yang membulinya. Kejadian waktu kecil pun terulang kembali, dan Rupa menyuruh Lal untuk berlari sekencang mungkin. Sampai tak sadar dia berlari ke lapangan di mana para pelari terbaik kampus sedang bertanding. Karena kecepatannya melebihi atlet lain, seketika si pelatih pun tertarik dengan kemampuannya. Berbagai kejuaraan pun Lal ikuti dan beberapa penghargaan sudah dia raih. Selain itu, Rupa berambisi suatu saat menjadi model terkenal. Terlihat dia mengikuti beberapa kontes modeling yang Lal juga antusias menyaksikannya.
Namun sayangnya tak lama setelah itu, Lal harus berpisah dengannya karena Rupa akan pergi ke Mumbai untuk mengejar mimpinya menjadi model terkenal. Singkat waktu setelah itu, beberapa insiden bom dan kerusuhan terjadi di India yang membuat ibu Lal sangat khawatir. Supaya anaknya tetap aman, si ibu membohongi Lal agar berdiam diri di kamar karena di luar sana ada wabah malaria yang sangat berbahaya. Dan apapun yang ibunya perintah, Lal pun menurutinya. Dia berdiam diri di kamar dan sama sekali tidak keluar meskipun hari itu akan diadakan kejuaraan lari nasional. Dan tidak terasa Lal pun akhirnya lulus kuliah dengan lancar. Dan ibunya pun terlihat sangat-sangat bangga dengan anaknya itu. Sementara itu orang-orang yang mendengar cerita Lal di kereta semakin ramai dan merasa tersentuh. Selulusnya kuliah, Lal pun mengikuti keinginan ibunya sekaligus tradisi keluarga turun-temurun, yaitu masuk ketentaraan. Dan di hari-hari pertama Lal susah mendapatkan teman. Akan tetapi dia akhirnya mendapatkan sahabat bernama Balaraju. Bala pun bercerita jika sebenarnya dia tidak ingin masuk tentara dan memilih meneruskan bisnis keluarga, yaitu memproduksi celana dalam buatannya sendiri. Dia pun berjanji setelah lulus dari Angkatan Darat nanti dia akan meneruskan cita-citanya itu. Singkat waktu ketika pendidikan, Lal memiliki kemampuan di atas rata-rata. Terlihat apapun yang diperintah dia bisa menyelesaikannya dengan cukup mudah. Mungkin karena sudah terbiasa diperintah oleh ibunya atau karena sering mendengar Rupa ketika menyuruhnya untuk berlari. Selain jenius, di sana Lal juga belajar membuat kaos sangsang untuk Balaraju dan juga berhasil menjahit untuk teman dan juga atasannya. Hari demi hari pun dia lalui di sana dengan lancar, sampai akhirnya dia membaca berita tentang Rupa di koran yang dikecam karena foto-fotonya dianggap kontroversi. Dan dengan nekatnya Lal minta cuti lalu OTW ke penjara tempat Rupa ditahan di Mumbai. Dan tidak pakai lama dia pun langsung menyerang orang-orang yang sedang demo di depan gedung karena berani-beraninya mereka memaki-maki Rupa. Rupa pun kebingungan karena Lal datang dengan tiba-tiba. Di momen itu dia bertanya hal yang sama saat dia masih kecil, yaitu mengajaknya untuk menikah. Tapi Rupa pun menjawab jika dia menginginkan kehidupan yang mewah dan kaya raya, dan dia pun tidak ingin hidup dengan serba kekurangan. Rupa juga mengatakan jika dia menyayangi Lal, tapi hanya sebatas teman dan tidak akan pernah bisa menikah dengannya. Dan Lal pun di situ hanya bisa terdiam. Bertahun-tahun kemudian, tak lama setelah lulus pelatihan, Lal pun ditugaskan ke medan perang termasuk Balaraju dan teman lainnya dengan misi mengusir para teroris. Balaraju pun berjanji setelah misi ini usai, dia mengajak Lal untuk bekerja sama berbisnis celana dalam bersamanya. Singkat waktu dengan hati-hati mereka pun menyerbu lawan, tapi tiba-tiba ternyata jumlah mereka di luar perkiraan dan jauh lebih banyak dari pasukan militer yang dikerahkan. Melihat situasi itu, Letnan pun berniat menghancurkan semua pos musuh dengan meminta tembakan artileri dari markas, yang mana artinya para pasukan India harus cepat kabur dari sana. Namun alhamdulillahnya Lal tidak terluka dan hanya sedikit linglung. Lalu dengan beraninya setelah sadar, dia langsung menyelamatkan semua teman-temannya yang terluka satu persatu termasuk Balaraju. Dan lucunya Lal juga membawa komandan musuh yang sama-sama terluka parah. Namun Balaraju yang sudah terlalu lemah akhirnya meninggal di medan perang. Meski selamat dan sempat terkena luka tembak di pantatnya, Lal pun dirawat tanpa takut dan menyesal sedikit pun. Dia pun kenalan dengan pasien-pasien lain yang salah satunya adalah komandan musuh yang kedua kakinya telah diamputasi. Selain itu, Lal juga khawatir dengan kondisi Rupa karena semua surat-surat yang dia kirimkan selama 4 tahun terakhir tak ada yang sampai, yang mana artinya Rupa sudah jarang pulang ke rumahnya. Berkat aksi heroik menyelamatkan teman-temannya di medan perang, Lal pun dipanggil ke Delhi untuk menerima penghargaan khusus dan jelas ibunya pun sangat-sangat bangga melihat anaknya itu. Setelah itu ketika akan kembali ke camp militer, Lal sempat melihat Rupa di dalam mobil dan langsung mengejarnya meskipun kakinya masih sangat sakit. Rupa pun sampai di sebuah restoran bersama seorang om-om yang tiba-tiba menamparnya di depan orang banyak. Melihat pujaan hatinya disakiti, tanpa pikir panjang Lal yang masih pakai seragam lengkap langsung menyikatnya. Rupa pun sangat terkejut karena Lal tiba-tiba datang untuk membelanya. Untungnya dia masih memakai seragam Angkatan Darat yang membuat si om itu tidak mau melawannya. Setelah kejadian tersebut, Lal dan Rupa bertemu di tempat wisata untuk berjalan-jalan sejenak. Sudah pasti Lal begitu bahagia karena akhirnya bisa kembali berduaan bersama Rupa. Sambil jalan-jalan, Rupa menceritakan kehidupannya selama ini yang begitu mewah dan sering bertemu orang-orang terkenal. Tapi ironisnya ternyata Rupa masih belum menemukan kebahagiaan karena nyatanya Rupa diberi janji manis menjadi artis besar oleh si om. Padahal kenyataannya hanya menjadi kacungnya saja dan Rupa masih saja berharap mendapatkan kesempatan menjadi seorang artis. Baru bertemu sebentar, sayangnya mereka berdua harus berpisah kembali karena Rupa akan pergi ke Dubai.
Lal yang masih bekerja di Angkatan Darat memilih menjadi pelatih maraton yang bisa berkeliling dunia seminggu 3 kali untuk mengikuti perlombaan. Sampai pada suatu pagi dia bertemu dengan Paji yang terlihat sangat-sangat lusuh dan tinggal di tempat yang kumuh, serta sudah putus asa sejak kehilangan kedua kakinya. Setelah mereka mengobrol, ternyata Paji adalah komandan teroris yang sempat Lal selamatkan di medan perang. Mereka pun lanjut ngobrol sambil menikmati malam pergantian tahun. Disitulah bercerita tentang rencana bisnis pakaian dalam beserta desain-desainnya dari temannya Balaraju yang sudah meninggal, karena dia sudah berjanji untuk memulai bisnis tersebut sesuai keinginan Balaraju. Mendengar itu, Paji pun berminat menjadi manajer pemasarannya. Di tengah ramainya pesta, Lal pun memikirkan bagaimana rupa merayakan malam tahun barunya, yang ternyata di suatu apartemen di Dubai. Karena depresi, rupa sedang berdiri di balkon dan akan mengakhiri hidupnya. Untungnya dia teringat dengan perkataan Lal dan langsung mengurungkan niat untuk bundir. Setelah mengakhiri masa tugas di Angkatan Darat, Lal pun mengunjungi keluarga Balaraju di kampungnya, dan sayangnya kakek Balaraju yang bisa meneruskan usaha pakaian dalam juga telah meninggal, yang mana artinya sekarang hanya tersisalah seorang yang selain sudah memiliki keahlian menjahit, dia juga masih menyimpan tentang desain dan juga peraturan perusahaan milik Bala. Setelah mendoakan patung Bala yang dibangun oleh warga sekitar, Lal pun memulai usahanya. Dia memperkerjakan 2 orang penjahit. Selain itu, Lal juga mengabarkan tentang usahanya kepada Rupa dan Paji melalui surat. Meskipun produksi berjalan lancar sampai 1000 set sebulan, namun Lal masih belum menemukan pembeli sama sekali. Sampai akhirnya pada suatu siang, Paji pun datang dan menepati janjinya menjadi manajer marketing perusahaan untuk sahabatnya Lal. Berbagai cara pun dilakukan oleh Paji, mulai dari beli 1 gratis 1, beli 1 gratis 2, bahkan sampai beli 1 gratis 3. Tapi masih saja belum terjual satupun. Hingga akhirnya ketika lagi menonton sinetron India, Paji pun dapat ide untuk mengganti nama perusahaan menjadi nama wanita. Dengan terpaksa Lal akhirnya mengubah nama usaha mereka yang tadinya bernama Bala menjadi nama wanita yang sangat dipuja-puja oleh Lal, yaitu Rupa. Tak lama kemudian keajaiban pun datang. Ribuan orderan pun telah masuk. Mereka berkembang sangat pesat, bahkan sampai punya kantor di Delhi dan pabrik di mana-mana. Penumpang yang mendengar ceritanya pun hanya tertawa karena menganggap Lal sedang berbohong. Masa iya jutawan perusahaan Rupa yang sudah sangat terkenal duduk di kereta jurusan ekonomi tanpa AC dan pakai sepatu butut pula? Tapi setelah itu mereka pun akhirnya percaya ketika Lal menunjukkan Paji dan dirinya yang terpampang nyata sebagai Entrepreneur of the Year di sebuah majalah India. टुडे ने मोहम्मद पाजी और मैं दिखाइए जरा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर स्मार्ट लग रहे हैं ना मोहम्मद पाजी हाँ जी रूपा कॉर्पोरेशन. Di lain sisi, setengah keuntungan tahunan perusahaannya dia dedikasikan untuk keluarga Balaraju di kampungnya, yang pastinya sudah miliaran atau mungkin triliunan. Setelah sekian lama bekerja sama, Paji memutuskan untuk resign karena sudah cukup dia membantu Lal. Dia pun akan membuka sekolah di kampungnya agar anak-anak di India tidak mudah tercuci otaknya menjadi seorang teroris seperti dirinya dahulu. Paji pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Lal yang bukan hanya menyelamatkan nyawanya tetapi memberikan peluang kerja dan juga membebaskannya dari paham teroris yang sangat berbahaya. Sebelum pergi, Paji sudah memperkerjakan banyak karyawan-karyawan jenius untuk mengurus perusahaan-perusahaan mereka. Sampai suatu ketika, Lal mendapatkan telepon jika fisik ibunya semakin melemah karena penyakit kanker dan sudah pasti Lal pun langsung pulang untuk menjenguknya. Sesampainya di sana, ibunya pun berkata jika kematian adalah bagian dari hidup dan Lal harus terus berjuang menjalani hari-harinya. Lalu beberapa hari kemudian ibunya pun meninggal dunia. Untuk mengenang sang ibu, Lal pun membuka rumah sakit dengan nama ibunya di mana semua pasien akan dirawat secara gratis tanpa pakai BPJS. Sepeninggalan ibunya, Lal berhenti mengurus perusahaannya dan dia pun tinggal di rumahnya untuk mengurus usaha pertanian keluarganya. Setiap hari dia bekerja di ladang dan sangat-sangat rindu dengan Rupa yang sudah sekian lama tidak bertemu, bahkan tidak tahu kabarnya sama sekali. Tapi tiba-tiba di suatu pagi Rupa datang ke rumahnya dan Lal yang melihat itu pun sangat bahagia. Rupa tinggal di rumah Lal untuk beberapa hari. Dia pun menceritakan tentang kehidupannya selama ini dan sudah pasti Rupa tidak perlu bingung lagi soal uang. Tapi terlihat Rupa yang gagal jadi orang kaya menjadi murung, jarang bicara dan sudah tidak peduli lagi dengan namanya uang. Di lain sisi, Rupa sempat marah ketika melihat pembantu Lal yang memukuli istrinya, karena itu mengingatkan Rupa dengan apa yang pernah terjadi pada orang tuanya sewaktu kecil. Hari demi hari pun berlalu dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Kemudian Rupa memberikan hadiah sepatu baru untuk Lal yang selalu dia pakai sampai saat ini. वधिया गिफ्ट दिता.
Saat perayaan malam tahun baru, Lal pun kembali meminta Rupa untuk menikah dengannya. Dan lagi-lagi Rupa menolak karena Lal tidak pantas mendapatkan wanita seperti dirinya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Lal terlihat kecewa padanya. Sampai akhirnya Rupa mengatakan jika dia sangat mencintai Lal dan mereka berdua pun bercocok tanam. Tak lama kemudian tiba-tiba polisi datang menjemput Rupa karena ternyata Rupa terlibat dalam kasus pembunuhan yang diduga membantu si Om. Tapi untungnya masa tahanan Rupa dikurangi menjadi 6 bulan karena dia memberikan keterangan secara kooperatif kepada polisi. Betapa terkejutnya Lal ketika bangun di pagi hari karena Rupa sudah tidak ada di sampingnya. Dia pun merasa begitu sedih karena sekarang tidak ada satupun orang terdekat di sebelahnya. Ibunya telah meninggal dunia. Paji sahabatnya sudah resign dan sibuk membuka sekolah di kampungnya. Sedangkan wanita pujaannya yaitu Rupa pergi begitu saja tanpa berpamitan. Dengan beban pikiran yang begitu berat. Entah mengapa Lal hanya ingin berlari dan terus berlari menggunakan sepatu pemberian Rupa. Dia melewati pedesaan, perkotaan, setengah negara bagian sampai seluruh India. Bertemu laut, ketemu gunung, balik lagi lari. Sampai akhirnya Lal mendapatkan banyak pengikut di perjalanannya. Dan aksinya juga diliput oleh media dari seluruh dunia. मैं काफी सोचता था बाला और मोहनपाजी दे बारे मम्मी दे बारे अबे ही कलंदर है रे अंदर है गलिया में चंद्र मेरा तान वर्ल्ड पीस के लिए दौड़ रही है। लाल समझे कि आप नारी शक्ति के लिए दौड़ रहे हैं। अरे दादा दादा ऐसे शख्स के कुछ और लोग मेरे पीछे दौड़ने लग गए ते फिर कुछ और जर से रेगिस्तान मस्ताना हर प्यारे चला गलिया में चला। Setelah berlari selama 4 tahun 7 bulan 2 minggu 3 hari, Lal pun akhirnya berhenti karena merasa lelah dan pulang begitu saja ke rumahnya. Melihat dirinya yang semakin mirip dengan ayah dan kakeknya, Lal pun mengubah penampilannya. Ternyata selama ini Rupa terus mengirimkannya surat yang menyuruhnya untuk pergi ke kota Chandigarh. Maka dari itu sekarang Lal OTW ke sana naik kereta sambil menceritakan kisah hidupnya kepada para penumpang. Tak lama kemudian, tepat setelah ceritanya selesai, kereta pun akhirnya sampai di Chandigarh. Dia pun pamit ke orang-orang yang mendengarkan ceritanya. Sesampainya di tujuan, Rupa pun mempersilahkan masuk Lal yang sudah membawa makanan kesukaannya. Rupa kemudian minta maaf atas semua yang pernah dia lakukan kepadanya selama ini. Begitu juga pada dirinya sendiri yang ingin menjadi sukses tapi dengan cara yang salah. Selain itu sekarang Rupa sudah memiliki seorang anak bernama Aman yang ternyata ayahnya adalah Lal sendiri. Alih-alih bahagia melihat anaknya sendiri, dia malah khawatir jika keturunannya akan mengalami gangguan autis sama seperti dirinya. Tapi Rupa langsung menenangkannya. Karena Aman sangat-sangat normal, bahkan dia paling pintar di kelasnya. लाल सुनो रिलैक्स लाल मुझे नहीं सब कुछ सही है कितना प्यारा है। Sembari duduk-duduk melihat anaknya bermain, Rupa pun mengaku dirinya sedang sakit keras dan masih menunggu hasil dari dokter. Dan kali ini bukanlah Lal yang meminta seperti sebelumnya, tapi Rupa sendirilah yang mengajaknya untuk menikah. Lamaran itu pun diterima dan singkat cerita mereka berdua menjadi sepasang suami istri yang sah. Namun sayangnya kebahagiaan mereka berdua tidak berlangsung lama karena ternyata penyakit Rupa sangat-sangat kronis. Lal pun terus menemaninya dan juga merawatnya di rumah sampai akhirnya setahun kemudian Rupa meninggal dunia. 1 tahun setelah kepergian Rupa dari kehidupannya, Aman akhirnya memulai hari pertama sekolahnya di tempat yang sama dengan kedua orang tuanya dahulu. Dia pun mengantar anaknya dan menunggunya di kursi yang dulu juga pernah diduduki oleh almarhumah ibunya. Lal kemudian membuka bukunya untuk melihat foto keluarga kecilnya Lal, Aman dan juga mendiang istrinya. Setelah itu tanpa sadar bulu putih di awal film yang dia simpan di dalam buku pun terjatuh lalu kembali terbang terbawa angin.
Film India yang sangat inspiratif dan mendamaikan hati. Perjalanan seorang pria dengan keterbatasan namun dia berhasil menggapainya. Dan kesimpulan dari film ini adalah apa yang semua kita miliki di dunia ini semuanya hanya sementara. Apapun yang terjadi hari ini, esok dan seterusnya kita tak pernah tahu. Namun kita jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dengan apapun yang kita miliki saat ini. Sekian alur cerita film kali ini, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.